Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga begitu ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ma'ruf Amin begitu ya. Wapres ya Ma'ruf Amin minta Bawaslu usut tuntas kasus amplop PDP di Masjid Sumeneb. Padahal ini sudah ada perintah begitu ya. Tahu-taunya Bawaslu mengatakan ya tidak ada pelanggaran sama sekali. Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen, agak menarik begitu. Ada pro dan kontra di sini. Ini ya, Wapres Ma'ruf Amin minta Bawaslu usut tuntas kasus amplop PDP di Masjid Sumeneb. Ada apa ya ini? Mantap Pak Wapres ya, Bawaslu RI dengar nggak ya ini perintah langsung begitu. Dengar dong sahabat, yuk siap-siap merapat ke YouTube Bawaslu RI. Ada kompres terkait amplop tersebut ini. Ada pro dan kontra begitu. Ini ya di hashtag oleh Bawaslu. Lalu kemudian si Bawaslu menjawab begitu kan ya. Dengar dong sahabat, yuk siap-siap merapat ke YouTube Bawaslu RI. Ada kompresi terkait amplop tersebut ya. Dan bahkan sekalian yuk usut tuntas ketua KPU yang beresek-esek sama wanita emas. Wah, ada apa begitu ya. Kirain ngomong kelakuan ketua KPU RI. Kecewa gue. Malah yang dipermasalahkan orang baik yang lagi menjalankan ibadah dengan memberi sedekah ke orang lain. Ya, Indonesia yang ada di masjid ya, membantu kiai untuk menuntaskan kemiskinan ekstrim ya. Ada wapres atau tidak ada wapres ternyata sama aja. Udah terang benderang ya nggak perlu usut lagi tapi tindak. Paham nggak? Ini ada pro dan kontra begitu. Nggak perlu repot-repot Pak, bukankah ya enak ya berdiam diri aja. Sekalian sama ketua KPU ya suruh usut tuntas Pak Yai ini. Enak ya jadi wapres daripada presiden. Santai-santai gajian jalan terus. Besok cita-cita bocah baru dirubah menjadi wapres. Ini ada pro dan kontra begitu ya. Ada yang menjadi spekulasi kok baru muncul begitu kan ya. Cuma perintah normatif yakin ya Bawaslu tidak berani ke oknum PDP. Kalau ini dilakukan Bang Anies pasti beritanya digoreng buzzer-buzzer 40 hari 40 malam. Benih itu bisa jadi seperti itu begitu kan ya. Tetapi ini Bapak Pres masih ini ya. Katanya Bawaslu kalau zakat nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apa Kiai ini, ada pro dan kontra begitu. Pak Ma'ruf Amin kadang nggak konsisten pernyataannya, ya suka meleot. Tetapi perlu diingat bahwa apa yang disampaikan Pak Ma'ruf Amin ada benarnya juga begitu. Usut sampai tuntas. Tetapi ada pernyataan tadi dari Bawaslu bahwa itu bukan pelanggaran. Katanya seperti itu begitu. Bahkan ini, Pak udah lama dengar kabarnya, ya udah nggak dengar kabarnya begitu. Tunjukkan dan tetapkan taring jenengan ya Mbah, ya beri nilai plus besar ya di saat terakhir ini. Jangan mau jadi penonton aja ya. Ini. Anda ini gimana sih Bawaslu? Mestinya bergerak amankan. Jangan nunggu-nunggu pejabat teriak-teriak. Kamu nggak enak sama partai PDP Perjuangan. Apa iya Kiai Bawaslu bisa kerja cerdas nih? Nah, Simbah baru bersuara nih. Ada pro dan kontra di sini begitu. Agak menarik juga begitu kan ya. Tetapi perlu diingat bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Ma'ruf ada benar juga begitu. Itu harus diusut tuntas begitu ya. Tetapi saya rasa hari ini perkembangannya adalah sangat luar biasa ketika ini bukan pelanggaran ya. Lalu kemudian kenapa Anies Baswedan diberi teguran secara lisan begitu, diberi edaran dan sebagainya. Kenapa kok ini tidak ditindak sama sekali? Itu yang menjadi pertanyaan dari publik dan dari netizen. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Wapres Ma'ruf Amin minta Bawaslu usut tuntas kasus amplop PDP di Masjid Sumeneb ya. Dikutip dari Gelora, Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Ma'ruf Amin meminta kepada Badan Pengawas Pemilu Bawaslu untuk mengusut tuntas adanya dugaan politik uang yang ada di Masjid Fatimah binti Said Kausan ya, Desa Jabaan ya, Kecamatan Manding ya, Kabupaten Sumeneb yang dibangun oleh PLT Ketua DPD PDP Jawa Timur Said Abdullah. Bahkan menurutnya amplop merah bergambar wajah Said Abdullah dan Bupati Sumeneb ya Ahmad Fauzi ya berisi uang 300.000 apakah masuk kategori politik uang atau money politik atau tidak adalah kewenangan Bawaslu dengan melalui tahapan verifikasi. Mengenai berbagai kasus yang terjadi, pemerintah meminta Bawaslu untuk verifikasi apakah itu masuk dalam kategori dilarang ya, nantinya punya kewenangan di wilayah Bawaslu. Maka jika memang ya insiden pembagian amplop saat hendak sholat tarawih tersebut masuk ke dalam kategori politik uang, ini meminta agar ya bisa diproses lebih lanjut sebab kegiatan politik ya uang sangat tidak dibenarkan.
Bahkan ya sebenarnya media sempat dihebohkan dengan adanya video amatir pembagian amplop berlambang ya bergambar PLT Ketua DPD PD Jawa Timur Said Abdullah dan Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi. Amplop tersebut berisi uang sebesar 300.000 dibagikan dalam masjid sholat tarawih. Insiden itu diketahui berlangsung pada hari Jumat, bahkan di dalam amplop tersebut terpampang ya pula logo PDP Perjuangan. Saat berita itu viral, pemilik wajah amplop merah itu pun diangkat bicara. Said Abdullah menyatakan bahwa pembagian uang tersebut ya tidak menjadi bagian dari politik uang. Ia hanya sedang bersedekah kepada masyarakat sekitar. Wah, ini kan sudah ketahuan siapa mereka begitu kan ya. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat situasi dan perkembangannya bahwa ya sama dengan Anies Baswedan begitu kan. Ya, kenapa kok tidak ditegur secara lisan begitu walaupun belum ada pelanggaran, kan begitu logikanya. Saya bersama para pengurus cabang PDP Perjuangan Madura memang itu rutin membagikan uang sembako ya. Bahkan aktivitas semacam itu kata Said adalah sebuah rutinitas yang dilakukan semenjak tahun 2006 ya. Uang itu saya niatkan sebagai zakat mal dan itu rutin saya lakukan setiap tahun sejak 2006 lalu. Ini ada pro dan kontra ternyata ya. Ini sangat rasa apa yang disampaikan Pak Ma'ruf Amin benarnya juga begitu. Itu harus diusut tuntas begitu kan, setuntas-tuntasnya begitu. Apalagi masjid dijadikan tempat yang berpolitik dan berkampanye begitu ya. Ya, itulah politik kita begitu di tanah air. Kalau menurut saya pribadi langkah apa yang dilakukan oleh Bawaslu ya, saya rasa ada pilih kasih begitu ya. Kenapa? Ya, pilih kasihnya gini. Ketika kepada Anies Baswedan kok dibilang tidak etis, bayangkan begitu ya. Dibilang tidak etis, terus kemudian membuat edaran, heboh dan sebagainya. Kok seperti ini tidak heboh? Itu yang menjadi pertanyaan begitu. Ya, itulah menjadi pro dan kontra di situ begitu. Tapi saya lihat perkembangannya sangat menarik sekali kalau kita melihat apa yang dibagi-bagikan uang itu begitu. Apalagi berlogo PDIP di situ, isinya 300.000. Bayangkan begitu ya. Dari mana uangnya itu yang menjadi pertanyaan. Uangnya dari reses katanya begitu ya. Jadi kok bisa melakukan seperti itu? Itu yang menjadi pertanyaan ya. Kenapa orang-orang itu tidak begitu berani kepada ke yang lain begitu, orang-orang yang punya kekuasaan besar begitu kan. Tetapi kalau memang ini tidak ditindak ya ini akan semakin menghambat begitu ya. Ini sangat luar biasa. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.